nama saya Enoni Febrilla Telong Banua, Prodi MIPA Matematika dari Universitas Samudra. Di video ini saya akan membahas teori bilangan, khususnya tentang teorema Euler. Pertama yang perlu kita ketahui adalah definisinya. Ditentukan M adalah suatu bilangan bulat positif. Banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo M disebut fungsi P Euler dari M dan dinyatakan dengan Pm. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, V4 sama dengan 2 diperoleh dari unsur-unsur 1 dan 3. V4 ini menyatakan banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo 4. Dan angka 2 ini diperoleh dari unsur-unsur 1 dan 3. Sedangkan unsur 1 dan 3 di sini diperoleh dari sistem residu lengkap dari 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Yang relatif prima dengan 4 yaitu 1 dan 3, sehingga diperoleh P4 sama dengan 2. Contoh berikutnya, P5 sama dengan 4 diperoleh dari unsur-unsur 1, 2, 3, dan 4. Dari sini untuk unsur 1, 2, 3, dan 4 diperoleh dari sistem residu lengkap dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Unsur tersebut yang relatif prima terhadap 5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita peroleh banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo 5 adalah 4. Perlu diingat bahwa Vp sama dengan P kurang 1 jika P adalah suatu bilangan prima. Berikut ini teorema Euler. Jika A, M elemen dari bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, sehingga FPB dari A dan M sama dengan 1, maka A pangkat Pm kongruen 1 modulo M. Mari kita coba membuktikan kebenaran dari teorema Euler tersebut. Misalkan bahwa himpunan yang beranggotakan X1, X2 hingga Xpm adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M dengan unsur-unsur bilangan bulat positif kurang dari M dan relatif prima dengan M. Karena FPB dari A dan M adalah 1, maka himpunan yang beranggotakan AX1, AX2 hingga AXPM juga merupakan suatu sistem residu tereduksi modulo M. Dengan demikian, residu-residu positif terkecil dari AX1, AX2 hingga AXPM adalah bilangan-bilangan bulat yang terdapat pada X1, X2 hingga Xpm dengan urutan tertentu. Akibatnya dapat dikalikan semua suku dari masing-masing sistem residu tereduksi, sehingga diperoleh AX1 dikali AX2 dikali hingga AXPM kongruen X1 kali X2 kali hingga Xpm modulo M. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa A pangkat Pm dikali X1 kali X2 kali hingga Xpm kongruen X1 kali X2 hingga Xpm modulo M. Selanjutnya, dari himpunan yang beranggotakan X1, X2 hingga Xpm adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M, maka berlaku FPB dari X, I, dan M sama dengan 1.
Karena FPB dari XI dan M sama dengan 1, yaitu FPB dari X1 dan M sama dengan FPB dari X2 dan M sama dengan FPB dari XPM dan M, yaitu sama dengan 1, maka dapat ditentukan bahwa FPB dari X1 kali X2 kali hingga XPM dengan M sama dengan 1. Dari dua keadaan tersebut, maka A pangkat PM X1 kali X2 hingga XPM kongruen X1 kali X2 hingga XPM modulo M, dan FPB dari X1 kali X2 hingga XPM dengan M sama dengan 1. Dari sini diperoleh bahwa A pangkat VM kongruen 1 modulo M. Dengan demikian, teorema Euler tersebut terbukti bahwa jika A, M elemen dari bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, sehingga FPB dari A dan M sama dengan 1, maka A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Perhatikan contoh berikut ini. Carilah 2 digit terakhir lambang bilangan desimal dari 23 pangkat 500. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita coba selesaikan bersama-sama. Soal ini dapat dijawab dengan menyatakan maknanya dalam bentuk lain, yaitu sama dengan mencari X jika 23 pangkat 500 kongruen X modulo 100. Dari sini kemudian kita dapat membentuk 23 pangkat 500 kongruen X modulo 100 dapat dipecah menjadi 23 pangkat 500 kongruen X modulo 4 dan 23 pangkat 500 kongruen X modulo 25. Perhatikan berikut ini. Untuk mencari X dari 23 pangkat 500 kongruen X modulo 4, 23 kongruen 3 modulo 4, maka jika dikuadratkan 23 pangkat 2 kongruen 9 modulo 4 kongruen 1 modulo 4, sehingga untuk 23 pangkat 500 dapat dinyatakan sebagai 23 pangkat 2 dipangkatkan 250. Dengan demikian 23 pangkat 500 dapat dinyatakan sebagai 23 pangkat 2 dipangkatkan lagi 250 kongruen dengan 1 pangkat 250 modulo 4 atau X kongruen 1 modulo 4. Perhatikan berikutnya. Untuk mencari X dari 23 pangkat 500 kongruen X modulo 25, 23 kongruen min 2 modulo 25, maka jika dikuadratkan 23 kuadrat kongruen 4 modulo 25, jika dipangkatkan lagi 23 pangkat 4 kongruen 16 modulo 25, dan kemudian dipangkatkan lagi 23 pangkat 8 kongruen 6 modulo 25. Kemudian kita pangkatkan lagi 23 pangkat 16 kongruen 11 modulo 25. Selanjutnya 23 dipangkatkan 32 kongruen min 4 modulo 25. Dipangkatkan lagi untuk 23 pangkat 64 kongruen 16 modulo 25. Selanjutnya 23 pangkat 128 kongruen 6 modulo 25 dan 23 pangkat 256 kongruen 11 modulo 25. Dari data ini kemudian
dapat dinyatakan untuk 23 pangkat 500 dapat dinyatakan sebagai 23 pangkat 256 dikali 23 pangkat 128 dikali 23 pangkat 64 dikali 23 pangkat 32 dikali 23 pangkat 16 dikali 23 pangkat 4 kongruen dengan untuk 23 pangkat 256 kongruen dengan 11 dan seterusnya dikali 6 dikali 16 dikali min 4 dikali 11 dikali 16 dari data sebelumnya dan dia modulo 25 sehingga diperoleh kongruen dari min 4 kali 6 kali min 4 kali 6 modulo 25 ya dikalikan sehingga diperoleh untuk bentuk sederhananya ini 576 modulo 25 kongruen 1 modulo 25 yaitu X kongruen 1 modulo 25. Dengan demikian dari hasil yang A dan B yaitu X kongruen 1 modulo 4 dan X kongruen 1 modulo 25, maka X kongruen 1 dari modulo KPK 4 dan 25 yaitu X kongruen 1 modulo 100. Jadi untuk 23 pangkat 500 kongruen 1 modulo 100 berarti 2 digit terakhir lambang bilangan desimal dari 23 pangkat 500 adalah 01. Perhatikan berikut ini. Perlu diketahui bahwa kongruensi linier AX kongruen B modulo M dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Euler sebagai berikut. AX kongruen B modulo M dapat dinyatakan A pangkat PM dikurangi 1 kali AX kongruen A pangkat PM dikurangi 1 kali B modulo M, sehingga X kongruen A pangkat PM dikurangi 1 kali B modulo M. Kita aplikasikan dari bentuk tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 7X kongruen 3 modulo 12. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita coba bersama-sama. Dari bentuk ini, 7X kongruen 3 modulo 12 dapat dinyatakan sebagai X kongruen 7 pangkat Pi 12 dikurangi 1 dikali 3 modulo 12. Dari sini, Pi 12 sama dengan 4 diperoleh dari unsur-unsur 1, 5, 7, dan 11. Sehingga untuk X kongruen 7 pangkat 4 kurang 1 dikali 3 modulo 12. Hal ini sama halnya X kongruen 7 pangkat 3 dikali 3 modulo 12. Sehingga diperoleh dari sini X kongruen 21 modulo 12 dan dalam bentuk paling sederhananya diperoleh X kongruen 9 modulo 12. Baik, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Sekian dan terima kasih.